Saya teringat pelajaran dulu sewaktu di kampus di akademi, pelajaran World History 101, di mana saya baru mengetahui bahwa kapitalisme lahir karena Indonesia. Saya sangat bangga dengan cerita sejarah tersebut, walaupun Belanda yang sampai sekarang tidak pernah ngaku pernah menjajah Indonesia dengan tangan penuh darah. Ini menyesakkan dada setiap patriotis tanah air Indonesia. Betapa sombongnya dan harusnya diberi pelajaran itu Belanda. Ini kalau Indonesia bernegaranya berdaulat, gampar tuh Belanda. Dalam catatan sejarah, dinyatakan bahwa J.P. Kuhn adalah pemimpin ekspedisi pelayaran bisnis pertama yang menggunakan saham sebagai pembiayaan ekspedisi timur jauh untuk mendapatkan biji pala atau nutmeg dengan menyisakan 1.000 penduduk dari 15.000 penduduk di Banda. J.P. Kuhn membantai 14.000 penduduk Banda hanya untuk mendapatkan nutmeg. Bajingan dia itu. Lalu Belanda bertempur di pulau kecil yang dikuasai Inggris bernama Pulau Run di wilayah Ternate Tidore hingga akhirnya terjadi tukar guling atau dalam istilah bisnis adalah swap deal. Inilah deal pertama pertukaran wilayah Pulau Run milik Inggris ditukar dengan New Amsterdam di Amerika. New Amsterdam kemudian hari dikenal dengan nama baru sehingga sekarang yaitu bernama New York. Jadi kalau tidak ada Pulau Run penghasil biji pala, maka New York dan New Frontier Inggris bernama Amerika tidak akan pernah seperti sekarang ini jangan-jangan. Kembali ke kapitalisme modern. Perjalanan Jan Pieter Soen Koen ini memerlukan biaya sangat besar. Karena itu dibuatlah sebuah usaha yang bernama VOC, Dutch East Indies Company, milik berbagai pengusaha Eropa berbasis di Belanda. Mengapa multi owner? Karena semakin banyak yang store saham, semakin kecil resiko yang ditanggung dalam perjalanan yang berbiaya sangat besar tersebut. Inilah asal muasal awal kapitalisme modal bersama. VOC adalah perusahaan pertama listing atau perusahaan pertama di dunia yang menjual stok atau sahamnya agar bisa dimiliki banyak pemodal. VOC juga perusahaan pertama di dunia yang sahamnya dimiliki oleh multi international owner. Juga diawali dengan 21 tahun pemberian hak kelola spice atau rempah. Karena itu VOC adalah perusahaan mega korporasi pertama di dunia. Haknya yang utama adalah mengeksploitasi rempah Nusantara. VOC menjadi model pertama di dunia atas mega korporasi yang merubah dunia bisnis, dunia finansial, dunia saham, bursa efek, dunia sosiopolitik ekonomi, military political diplomasi, maritime exploration dan penjajahan ekonomi oleh perusahaan global. Sengaja saya menjelaskan panjang sejarah VOC ini agar bisa mengingatkan dari sejak awal Indonesios ini berdiri. Negara kepulauan terbesar di dunia ini adalah ditakdirkan sebagai global player. Banyak peristiwa besar yang membuat dunia seperti sekarang ini lahir dan besar karena Indonesia. Rebutan biji pala yang di zaman itu lebih mahal dari emas karena bisa menyembuhkan wabah penyakit yang saat itu melanda Eropa. Kita ambil catatan di sini bahwa kapitalisme dengan urun dana multi owner terbesar di dunia adalah VOC, perusahaan Belanda yang kalau dinilai saat ini sama dengan hartanya Google ditambah Facebook, ditambah IG, ditambah WA, ditambah Amazon, ditambah hartanya Elon Musk, sama dengan VOC. Kembali ke sejarah menarik lainnya yang bernama Coleganza. Coleganzanya Venesia, kota negara kecil di bawah protektorat Italia saat ini seperti halnya City of London. Venesia juga merupakan city country yang telah ada sejak 1200 tahun yang lalu, di mana masa kejayaannya adalah di abad 11 dan 12 jauh sebelum VOC berdiri. Mereka menciptakan urun dana namun untuk pengusaha kecil, menggabungkan kekuatan multi owner namun untuk UKM. Karena sistem ekonomi Coleganza, Venesia kaya raya dengan cepat dan mengendalikan Eropa Barat kala itu. Jadi di sini kita ambil catatan lain lagi. VOC dan sistem Coleganzanya Venesia keduanya menggunakan urun dana, dan urun dana yang terbaik adalah memiliki bursa pertukaran untuk saham atau yang dikenal dengan istilah bursa secondary, seperti halnya bursa IDX-nya Indonesia atau bursa New York Stock Exchange-nya di New York. Maka di Indonesia saat ini urun dana juga sudah menjadi solusi walau baru 1 tahun ini. Namun bursa pertukaran kepemilikan atas saham UKM belum berjalan dengan baik. Untuk itu ada baiknya pemerintah mempercepat mempromosikan untuk bursa secondary ini bisa berjalan setiap hari kerja dalam waktu segera. Santara saat ini sudah mengantongi izin bursa secondary satu-satunya di equity crowdfunding. Kemarin dari 10 perusahaan yang listing, istilah kami adalah penerbit, dari 80 penerbit di Santara kita simulasikan transaksi bursanya. Ternyata apa yang terjadi? Semua saham tersebut naik 10% sampai batas limit atas tercapai dari setiap penerbit yang bagus performanya. Sangar sekali dan sangat menguntungkan. Bayangkan kalau dalam 2 tahun ke depan ada 10.000 UKM penerbit yang 50%-nya sudah memberikan dividen
lalu melantai di bursa secondary ECF. Bandingkan dengan IDX yang hanya punya 600-an perusahaan, maka 5.000 perusahaan UKM jauh lebih menarik nilai sahamnya dan dividennya. Rasanya Nasdaq Indonesia atau bursa sencennya Indonesia ini yang disebut bursa secondary ECF akan menjadi tulang punggung baru ekonomi nasional. Inilah solusi ekonomi dari Mardi Gunomik, mendemokratisasikan keuangan yang berputar di elitis, pindah ke bottom of pyramid, pindah ke bawah, pindah ke kita-kita, bukan di atas. Hal ini akan melengkapi pernyataan sejarah bahwa Indonesia memang global player. Kapitalisme lahir karena Indonesia, dan sistem bursa ECF yang sekarang oleh kita yang akan diberlakukan adalah ekonomi berputar di bottom of pyramid, bukan di elitis lagi, adalah masterpiece, adalah global player, adalah mempengaruhi dunia ekonomi. Sistem ini juga lahir di Indonesia plus berbasis digital. Inilah langkah awal Indonesia mendominasi bursa UKM dunia, awalnya di Indonesia, dan dalam waktu yang tidak lama Santara merambah keluar Indonesia ke negara berkembang lainnya seperti India, negara-negara ASEAN, negara-negara Afrika, untuk membangun kekuatan selatan-selatan agar Indonesia menjadi negara terkuat di selatan Katulistiwa, the most powerful country in the South Hemisphere, sesuai impian negara kaum Sontoloyo. Bener kan? Mohon bantu promosikan hal ini wahai pejabat. Berat kalau edukasi dibebankan ke UKM. Oh iya, maaf loh ya, saya jualan Santara sekarang daripada dibilang bosman jualan ludah mulu. Bentar, padahal emang iya ya, jualan ludah.